Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari kami harus lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena ada Engkau, penyertaan Engkau sempurna bagi hidup kami Bapa. Jadikan kami pribadi yang kuat Bapa. Jadi kami pribadi yang tegar Tuhan. Pribadi yang selalu penuh pengharapan Bapa. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu Bapa. Jadikan kami pribadi yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Lapar dan haus akan penyembahan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus,
panggil nama Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Namamu yang termanis, namamu yang terbaik, namamu yang termulia, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya. Apapun yang sedang kau alami, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, Yesus yang termanis, Yesus yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang kami nikmati setiap hari. Apabila kami ada hari ini sebagaimana kami ada, kami percaya itu karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu datang di hadapan-Mu, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya, kami berdoa biar iman kami kembali diteguhkan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati hamba-Mu, urapi kami semua, biar kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami dapat menghidupi setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap dengan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara diberkati Tuhan dan tetap bersemangat meskipun hari ini saudara menyaksikan Saat Teduh lewat YouTube. Tapi saya percaya jarak dan waktu tidak membatasi hadirat Tuhan untuk kita alami dimanapun kita berada hari ini. Katakan amin saudara. Puji Tuhan. Saya berdoa biar saudara tetap dalam perlindungan Tuhan, saudara tetap sehat, stamina saudara, imun saudara tetap baik, dan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga saya berdoa tidak ada satupun sakit penyakit yang berkuasa atas setiap kita. Tidak ada satupun virus yang menjangkau tubuh kita. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita sekarang ada di seri Saat Teduh dengan judul seri 7 Ucapan Salib. Dan hari ini saya akan share kepada saudara satu kata yang Yesus ucapkan saat dia ada di atas kayu salib, yaitu aku haus. Di Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku
haus. Yesus berseru, aku haus ketika dia ada di atas kayu salib. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin cerita momen waktu saya masih kecil, momen masa kecil saya. Setiap tahun kita mengalami yang namanya Jumat Agung atau peringatan hari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, waktu saya masih kecil, masih di sekolah minggu, pertanyaan yang sering muncul di benak saya adalah kenapa Tuhan harus disiksa seperti itu? Seperti yang saudara lihat di belakang saya ada sebuah ornamen salib mengingatkan kita bahwa Yesus telah menderita dan mati di kayu salib. Pikiran saya, bukankah dia Tuhan? Bukankah dia berkuasa? Mengapa dia harus disiksa seperti itu? Bahkan, mengapa yang kita sebut Tuhan harus mati di kayu salib? Bukankah dia berkuasa? Bukankah dia hebat? Kenapa dia harus mengalami yang namanya kematian? Nah, saudara, sebuah pemikiran awam yang belum mengerti tentang makna pengorbanan Yesus. Nah, dalam Matius 27 ayat 40, kita bisa melihat bahwa bukan hanya saya, tetapi ada beberapa orang yang melihat dan berpikir seperti saya. Di Matius 27 ayat 40, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Ada orang-orang juga yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus, tidak mengenal tujuan Yesus. Mereka punya pemikiran yang sama. Jika engkau Tuhan, turunlah dari salib itu. Kenapa sesosok Tuhan yang maha kuasa harus mati di atas kayu salib? Nah, saudara, kebenarannya adalah orang sulit untuk percaya dan mengerti karena mereka tidak mengenal Allah. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan, tetapi iman juga semakin bertumbuh lewat pengenalan kita akan Kristus. Katakan amin, saudara. Kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita membangun sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, dan lewat hubungan itu kita semakin mengenal Allah. Kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Kita mengerti tujuan Tuhan, mengapa ia harus naik di kayu salib, mengapa ia harus mati di kayu salib. Seringkali kita berpikir bahwa Yesus adalah Tuhan, dan karena dia Tuhan, dia tidak sepenuhnya manusia. Karena dia Tuhan, artinya dia tidak menderita atau tidak sesakit yang harusnya kita manusia biasa rasakan. Karena dia Tuhan, harusnya penderitaan itu tidak semenderita itu. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang keliru, saudara, karena Yesus 100% manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus menjadi manusia. Dia tidak turun dari langit terus tiba-tiba dia langsung jadi seorang Yesus yang berumur 30 tahun. Tetapi Yesus turun ke dunia lewat cara yang sangat natural seperti saya dan saudara alami. Lewat janin, lewat kandungan ibu, lewat kita lahir menjadi seorang bayi, kemudian bertumbuh kanak-kanak hingga dewasa. Yesus merasakan rasa lapar, rasa lelah. Yesus pun bisa tertawa seperti saya dan saudara, bisa bercanda. Dan Yesus 100% manusia. Karena untuk menebus dosa umat manusia, ia harus menjadi manusia sepenuhnya dan menanggung dosa kita. Kemudian mati di salib sebagai penebusan dosa kita. Untuk bisa mati di kayu salib, Yesus harus menjadi 100% manusia. Dan di ayat tadi menggambarkan penderitaan Yesus sehingga dia berkata, aku haus. Menggambarkan bahwa Yesus merasakan rasa sakit dan rasa haus yang sama seperti yang kita manusia biasa rasakan. So, lewat ini mari renungkan dan menyadari kembali mengapa Yesus rela menerima dan mengalami penderitaan yang begitu besar untuk kita manusia yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Saya dan saudara masih berdosa, tetapi Yesus dengan inisiatifnya sendiri, Tuhan dengan inisiatifnya sendiri melakukan karya penyelamatan itu. Sadarilah saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Dan salib adalah bukti cintanya Yesus. Sehingga sampai hari ini kita perlu untuk selalu mengingat dan bersyukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita tidak perlu tunggu 1 tahun sekali untuk kita mengingat kembali peristiwa kayu salib Yesus. Tapi kita perlu mengingatnya setiap hari bahwa lewat salib kita melihat dan menyadari betapa Yesus, betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga ia harus melewati segala penderitaan itu. Rasa aku haus menggambarkan betapa Yesus 100% manusia. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan?
Nah, ketika saudara dalam pergumulan atau penderitaan, mari pandang salib Yesus. Mari datang sama Yesus dan berseru kepadanya. Seperti bagaimana Yesus berseru, aku haus. Dengan keterbatasannya dia, dengan penuh rasa sakitnya dia datang sama Tuhan dan dia bilang, aku haus. Begitupun kita harus datang ke kayu salib, datang ke salib Yesus dan berkata, katakan isi hati saudara, katakan perasaan saudara, ungkapkan segala kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan saudara. Datang di hadapan Tuhan apa adanya. Jangan hanya datang sama Tuhan dengan penampilan yang sempurna, tapi datang dengan segala kekurangan kita. Datang pada salib Yesus. Mari berseru kepada Dia. Mari datang apa adanya. Karena di salib itu tempat kita bisa menerima pemulihan, kesembuhan, dan mujizat. Ketika kita mau datang sama Tuhan, disitulah permulaan kita akan mengalami yang namanya kesembuhan dan pemulihan. Saya berdoa lewat firman kali ini saudara bisa mulai datang di salib Yesus. Mulai datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Seperti bagaimana Yesus berseru, aku haus. Mari datang hari ini sama Tuhan. Mungkin hari ini saudara berkata, aku takut, aku khawatir, aku lemah, aku kurang percaya, atau aku marah, aku benci. Apapun yang saudara rasakan hari ini, mari datang pada salib Yesus. Serukan itu di salib Yesus. Dan saya percaya saat kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau datang pada salib Yesus, disitulah kita akan menerima pemulihan, kesembuhan, dan mujizat terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saya berdoa lewat firman ini, kita semua kembali dikuatkan dan diingatkan betapa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan peduli dengan keadaan hidup kita. Mari datang sama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami kembali diingatkan betapa besar kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Betapa besar pengorbanan-Mu, betapa besar penderitaan yang Engkau alami di kayu salib Tuhan. Membuat kami menjadi pribadi yang rentan, yang harusnya kami datang di hadapan Tuhan dengan segala kelemahan kami. Dengan segala rasa sakit kami mau datang di hadapan Tuhan. Apa adanya dengan segala kekurangan kami Tuhan. Kami mau datang di salib Yesus. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang peduli atas hidup kami. Engkau Tuhan yang peduli terhadap apa yang kami alami. Kami tidak mau lagi sok kuat di hadapan Tuhan. Tapi kami mau datang dengan segala kelemahan kami dan berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman yang kami dengarkan bukan sekedar kami dengar, tapi kami dapat hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.